Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kalau di cetakan sini halaman 18, wa idza akhbarahu bi tanjizihi thiqatun wa bayyana as-sabab. Gitu ya. Masih kita perpanjang permasalahan makna thiqah. Apabila mengabarkan kepadanya orang yang thiqah, orang yang terpercaya, yakni bisa diambil ilmunya, bisa diambil pendapatnya. Siapa mereka ini? Harus memenuhi dua kriteria. Memenuhi dua kriteria. Kata Imam Suyuti, kata Imam Zainuddin Al-Iraqi, salimal fi'li min fisqin aw kharmi muru'atin. Sebelumnya kata Imam Suyuti, linaqilil akhbari syartani huma adlun wa dhabtun ay yakuna muslima mukallafan lam yartaqib fisqan wala kharma muru'atin wala mughaffala. Ini dibahas sama para ulama ahli fikih. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya, siapa yang bisa diterima riwayatnya, yang diterima ilmunya, itu enggak sembarangan. Nah, sekarang ini yang menyampaikan riwayat, yang menyampaikan pelajaran ini banyak nabrak kaidah ini. Akhirnya hasil ilmunya lemah. Ya, tidak ada nur, tidak ada keberkahan, manfaatnya nggak begitu kelihatan. Ya, bahkan sebagaimana diisyaratkan, dzahaballahu binurihim. Ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summun bukmun umyun hum la yarji'un wal iyad billah. Ini gambaran. Kadang-kadang ada orang itu kepingin mendapatkan penyinaran, kepingin ngaji, kepingin dapat ilmu. Istauqadana falamma adha'at ma haulahu. Begitu sudah ada pengajian, di sekitar pengajian itu jadi terang benderang, ya, orang dapat ilmu. Kadang-kadang dzahaballahu binurihim. Kadang-kadang Allah hilangkan bukan apinya. Istauqadanaron dari nar, yang dihilangkan bukan narnya, tapi nurnya. Fabaqiyatil hararah. Akhirnya yang tersisa arengnya itu panas, tapi sudah nggak ada apinya. Begitu nggak ada apinya, nggak bisa menyinari. Nah, ini semua karena kriteria-kriteria yang disampaikan para ulama ini nggak dipegang. Orang yang thiqah itu harus dua, adil dan dhabit. Yang pertama adil. Apa adil itu? Adil itu salim minal mufassiq. Adil itu singkatnya salimul fi'li. Kata Imam Zainuddin Al-Iraqi, orang adil itu orang yang perbuatannya selamat. Adil itu orang yang perbuatannya selamat. Selamat dari apa? Dari dua hal. Dari yang menyebabkan fasik. Kedua, dari yang menyebabkan dianggap tidak sopan atau tidak beradab. Yang menyebabkan fasik ada berapa? Ada dua. Melakukan dosa besar walaupun sekali, wal'iyadzubillah,
Yang kedua, as-sarra israr atau as-sarra 'ala as-saghair, israr 'ala as-saghair, mengulang-ulang dosa kecil. Bagian yang kedua, selamat dari hal-hal yang dianggap tidak beradab atau enggak berakhlak atau tidak sopan. Selamat dari perbuatan jelek gitu ya. Nah, contohnya apa? Wa maqabu hamal fi'il aliyalhu bihi wa yustaqbahu bima'arrah. Kata Imam As-Sakhawi, perbuatan yang membuat dia terlena. Ya, membuat dia terlena, lupa waktu, lupa situasi kondisi. Wa yustaqbahu bima'arratih, atau dianggap jelek karena ada aib di situ, ada kekurangan di situ. Loh kok gitu sih? Gitu. Seseorang melakukan itu berarti yakhrumu al-muru'ah, berarti merobek kehormatannya. Begitu robek kehormatannya, dia tidak adil. Begitu dia tidak adil, dia tidak bisa diterima periwayatannya. Contoh lagi, kanat fil lihyati wa khidabiha bis sawad, seperti mencabut atau mencukur habis jenggot, atau jenggotnya masih ada tapi disemir hitam. Nggak sopan kayak gitu, jelek gitu. Itu dianggap melanggar sopan santun, melanggar adab-adab syariah. Gitu. Wa kadza al-baulu qa'iman. Begitu juga kencing berdiri. Wih, melanggar ada. Nggak sopan. Waktu sekarang balik kanan, gerak, tur. Kebelet di masjid ngantri. Akhirnya milih yang berdiri. Yakhrumu bihil muru'ah. Kehormatan ente jatuh di situ, di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata para ulama. Lu apa nih kencing berdiri? Oh, sekarang di masjid-masjid DKM-nya bahlul. Ya. Bikin tempat kencing enggak ditutup, haram, aja buka aurat. Dilihat orang lain, haram. Ya, kemarin kita bahas panjang lebar. Ada boleh istinja. Kemudian berdiri lagi. Udah haram, melanggar sopan santun. Yakhrumu bihil muru'ah. Disebutkan dalam kitabnya Imam As-Sakhawi, Fathul Mughith, Syarah Alfiyatul Hadis. Belajar mustalah hadis. Jadi ulama hadis, ulama fikih, enggak sembarangan. Ya. Habis itu apa lagi? Kencing udah berdiri kelihatan orang, enggak nyari tempat yang tersembunyi. Kharmal muru'ah. Wa fil ma'ir raqid, kencing di air yang tenang, kencing di empang gitu. Wa kashful aurah idza khala, lagi sendirian, nggak ada orang, tempat sepi, buka aurat. Yakhrumu bihil muru'ah, nggak sopan. Wa tahadduts bimasawi'in nas, membahas aib kekurangan orang lain. Nah, ini kerjaan kita ini. Itu yang disepakati ulama. Ada yang dikhilaf, aklu fit tariq, makan di jalan, jajan pinggir jalanan gitu. Kaki lima. Yakhrumu bihil muru'ah. Kashfur ras bainan nas, membuka kepala. Ada orang nggak pakai peci, yakhrumu bihil muru'ah.
Dulu ulama dulu gitu dijaga benar-benar. Dulu kita masih dengar, iya, kalau yang kelas ulama baju diangkat begini udah ada adabnya. Siapa kemarin? Hah? Siapa kemarin? Loh. Hah? Bukan. Siapa kemarin? Ini banyak akhlaknya ulama yang harus kita ketahui. Kalau nggak gitu, ya nggak niru ulama, niru pelawak akhirnya kita. Ya, yang dibahas banyolan apa nih? Ya. Ada tutup kepala dulu ulama sepakat, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Nggak apa-apa, nggak pakai peci, nggak apa-apa, penting ngaji. Akhirnya lama-lama turun. Nah, ini masih khilaf para ulama. Dulu kita masih dengar Mbak Yai Solihin cerita ya, ada santri pindah pondok ke Joso, habis itu main keluar dari pesantren, itu dijaga di perbatasan, nggak pakai peci. Ditanya, siapa ini? Santri bukan? Iya santri. Mana pecinya? Nggak, kuampleng sama pak sama keamanan asli kamu. Karena bagi dulu ada minal muru'ah, ya, termasuk sopan santun. Sekarang masya Allah, nggak perhatian lagi itu. Ya. Nah, cuma ada gaul Imam Az-Zinjani dalam kitab Syarhul Wajiz, beliau mengatakan al-muru'atu yurja'u fi ma'rifati al-uruf. Muru'ah nanti dikembalikan bagaimana mengetahui sopan santun itu kembali kepada kesepakatan umum di satu wilayah. Fala tata'allaqu bimajaz syara', maka tidak hanya berkaitan dengan syariat. Wa anta ta'lam anna al-umur al-urfiyah qallama tubat, dan Anda tahu masalah uruf itu susah dibatasi. Sebab apa? Bal hiya takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal buldan. Itu berbeda-beda tergantung orang dan kota. Oh, di kota sini mungkin dianggap nggak masalah sopan, di kota yang lain dianggap nggak sopan. Ya kita kembali ke situ. Ya cuma ya jangan jauh-jauh dari cerita ulama. Kalau ngikutin kebiasaan situ, kebiasaan orang kamu, emang di situ ada orang alimnya, harus diteliti lagi. Siapa yang membuat kebiasaan di situ? Oh, di sini biasa. Ya. Fakam min baladin jarat adatu ahlihi bimubasyarati umurin, berapa banyak satu kota yang berlaku kebiasaan di sana penduduknya melakukan satu masalah, lau basyaraha ghairuhum, andai kata perbuatan itu dilakukan sama penduduk yang lain, la'udda khurman lil muru'ah, pasti dianggap tidak sopan. Jadi khilaf nih. Nah, nanti di sana ada kaidah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Nah, di sini perlu ta'aruf. Oh, uruf di sini bagaimana? Kita istilah di sini gimana? Kebiasaan di sini gimana? Oh, kebiasaan di kampung ini gimana? Nah, setelah tahu kebiasaan ini, bukan berarti kita ngikut yang gampang-gampang aja, bukan. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara uruf, di antara kebiasaan, di antara kampung-kampung ini yang sudah kita kenali, yang sudah kita masuk ke situ, mana yang lebih bertakwa kepada Allah, mana yang lebih sopan, yang lebih ajib, yang mana, itu yang jadi pilihan kita. Hendaknya yang seperti itu yang diikuti, gitu ya. Nah, secara umum apa sih menjaga muru'ah ini? Ri'ayatu manahij syara' wa adabih. Harus perhatian terhadap adab-adab syariat, ya. Apa yang diajarkan sama syariat dan adab-adabnya. Wal ihtidak bis salaf. Ngikuti ulama dahulu.
Ya. Nah, ini iqtida bihim amrun wajibur riayah. Mengikuti ulama-ulama terdahulu adalah satu masalah yang wajib diperhatikan. Ya, ulama dulu gimana kebiasaan ngajarnya? Kalau ngajar Quran gimana? Kalau ngajar tafsir gimana? Kalau ngajar hadis gimana? Ngajar fikih gimana? Ikuti kebiasaannya itu. Metodenya bagaimana para ulama? Ya, wajibur riayah. Qala Az-Zarqashi, berkata Imam Zarqashi, wa ka'annahu yushiru bidzalika ila annahu laysa al-muradu bi sirati mutakin nas. Seakan-akan ini mengisyaratkan bahwa yang dimaksudkan itu bukan perjalanan hidup kebanyakan orang. Ya. Lihat ulama di kampung tersebut, gitu loh. Yang jadi urufnya itu siapa ulamanya? Ulama beneran nggak? Asli nggak? Jangan-jangan ulama terpaksa. Ngerti ulama terpaksa? Terpaksa nggak ada lagi. Itu yang punya surban hijau cuma satu-satunya kan gitu. Yang jenggotnya putih ya tinggal dia. Nah itu namanya ulama terpaksa karena banyak dorongan dari belakang. Maju aja. Balil ladzi yuqtada bihim, akan tetapi yang diikuti itu adalah orang yang bisa dijadikan panutan. Imam Suyuti juga sama. Linaqilil akhbari syartani huma adlun wa dhabtun ayyakuna muslima mukallafan lam yartakib fisqan wala kharman muru'at wala kharma muru'atin wala mughaffala. Apa kharma muru'ah? Ay kharimi muru'ah ay qati'uha wa muziluha, menghilangkan adab, memutuskan sopan santun. Ya. Apa maksudnya? Adabun nafsaniyatin tuhmalu muru'atuha 'alal waqfi 'inda mahasil akhlaq wa jamilil 'adat. yakni adab-adab pribadi yang mana dengan memperhatikan adab tersebut kita jadi berhenti memilih akhlak yang terbaik dan kebiasaan yang indah. Gitu. Yang pantas yang mana sih? Yang bagus yang mana? Bandingin. Oh, ada yang begini, ada begini. Yang pantas yang mana? Nah, supaya nggak rusak muru'ah, itu pilih akhlak yang terbaik. Ya. Nah, di sini contohnya. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, kharmi mur'ah wa hiya at-takhalluq bi khuluqi amsalih, yakni berakhlak seperti akhlak yang semisal, yakni ulamanya ini ya. Yang fi zaman yang makani, yang ada di zaman itu dan di tempat itu. Wal aklu fi suq, makan di pasar. Wal masyu maksyufar ra's, ente jalan enggak pakai peci. Wa iktsaru hikayatin mudhikah, banyak cerita-cerita yang bikin orang ketawa, ngebanyol, ngebodor. Ada khurmul muru'ah. Ya, wis gak bisa disuruh ngajar kayak begitu. Sekarang malah dipilih suruh ceramah. Ya hancur dunia ini. Ya, walubsu faqihin qubaan aw qala suatan haitsu la ya'tad. Ya. Contoh lagi, ulama faqih make peci atau make baju yang dia nggak biasa. Kebiasaannya, lumrahnya ustadz kiai itu bajunya gimana, gitu. Sesuai dengan tingkatan keilmuannya. Ya. Loh, kalau sopannya, pantasnya pakai peci, ya pakai peci. Loh, ini kok ustadz nggak pakai sama sekali. Ya. Yusqituha, perbuatan yang seperti itu menggugurkan muruahnya. Contoh lagi, waman rawa bi ujratin lam yakbal Ishaqun war-Razi wa Ibnu Hanbal wa huwa syabihu ujratil Qur'ani yakhrimu min muru'atil insan. Kata Imam Zainuddin Al-Iraqi, waman rawa bi ujratin, barang siapa meriwayatkan hadis dengan upah. Oh ya, bagi saya mau ngajar, bayar dulu.
Satu hadis sekian, yakhrumu bihil muru'ah. Lam yakbalil Ishaq war Razi wa Ibnu Hanbal, itu nggak bisa diterima. Kayak begitu riwayatnya oleh Imam Ishaq, Imam Razi, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa huwa syabihu ujratil Quran, itu mirip seperti upah ngajar Quran. Sekarang privat itu kikir. Rusak itu. Yakhrimu min muru'atil insan, itu bisa merusak muru'ahnya manusia. Nah, kecuali nanti ada keringanan. Ya, ada keringanan. Seperti Imam Abu Nu'aim, yalumunani 'alal akhdhi wa fi baiti 13 nafsan wa ma fihi raghif. Saya diomelin ngajar ngambil upahnya. Kata beliau, lah di rumah ada 13 orang ya, nggak ada makan ya. Ada rukhsah. Inti kepepet orang rumah nggak bisa makan, ambil upah. Ya ruwet sekarang, kita setiap ngajar amplop, ajar amplop, lama-lama yakhrumu bihil muru'ah. Jatuh di mata masyarakat itu, ya nggak ada harganya sama sekali. Ustadz, saya yang hidupin kok, saya yang gajiin dia, gitu. Nah ini sengaja kita bahas ya, karena ulama kita ngebahas. Ulama kita kan masyayikh kita, kalau kita ngasih amplop depan umum marah, karena ya itu tadi kaitannya dengan yakhrumu bil muru'ah. Niatnya harus benar, ininya harus benar, kapan waktunya, tempatnya di mana itu ngasihnya, ya ini dalam rangka apa, itu ditanya. Kalau salah diomelin, itu kudaman nas, ini di depan orang kayak begini ngasih, itu nggak seneng masyayikh. Kita dikasih, Masya Allah, goblok, gak ngerti muru'ah sama sekali, gak ngerti kehormatan. Apa ngasihnya pakai sembunyi-sembunyi, afwan, kenapa minta maaf? Ya kan nggak sopan kayak begitu. Dia ngerasa salah, udah ngasihnya dikit, jarang lagi. Makanya minta maaf. Itulah kemuliaannya ulama. Ini harus dihidupkan lagi. Nah, sekarang wis rusak, hancur amburadul. Ya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala menjaga agama kita ya, dengan masih Allah berikan kesempatan banyak pengganti-pengganti dari para ulama yang sudah mendahului kita, dan memberi taufik kepada kita untuk bisa mengikuti jejak ulama salaf ya. Kalau enggak kesesat bareng-bareng nanti, nasallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.